Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Nah, coba kita bahas dulu soal nomor 11 sampai 15 ya Bapak kasih tadi ya. Soal nomor 11 sampai 15. Nah, ini menentukan pH hidrolisis garam melalui reaksi asam basa ya. Jadi secara tidak langsung ya, secara tidak langsung. Oke, kita lihat dulu soal nomor 11 ya. Tuh, soal nomor 11. Nah, untuk soal nomor 11 ini langkah pertama itu kita reaksikan dulu ya. Kita reaksikan NH4OH direaksikan dengan HCl. Asam tambah basa menghasilkan garam tambah air ya. NH4 positif gabung sama Cl minus nanti ya. Itu membentuk apa? Bentuk garamnya itu NH4Cl, kemudian nanti si H positif sama OH minus itu membentuk air ya, tambah H2. Oke, ini sepertinya reaksinya udah setara ya, jumlah atom kiri kanannya udah sama. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa yang diketahui di soal NH4OH-nya 40 ml, kemudian molaritasnya 0,15 molar, HCl-nya 20 ml, molaritasnya 0,3 molar ya. Oke, langkah pertama kalian kalikan dulu ini ya. Ini kalian kalikan aja, mililiter kali molar itu kan dapatnya nanti milimol ya, ini juga. Nah, 40 kali 0,15 berapa dapatnya itu? 6 milimol. Ini kalau kita kalikan juga dapatnya 20 kali 0,3 itu 6 milimol. Ya. Oke, langkah selanjutnya apa? Buat tabel mula-mula reaksi sisa ya. Mula-mula reaksi sisa. Oke, kita lihat. Nah, mula-mulanya tadi udah ada ya, tapi ini belum ada hasilnya. Nah, kemudian tentukan reaksi pembatas. Ya, karena jumlah apa? Jumlah mol dibagikan sama koefisien, 6 dibagi 1, ini juga 6 dibagi 1 sama ya, berarti kalau sama dia, hasil bagi mol sama koefisien itu menunjukkan dua-duanya habis bereaksi. Ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa dua-duanya ini reaksi pembatas ya. Jadi 6 milimol ini habis bereaksi, artinya kalau dia mula-mulanya 6 berarti yang bereaksinya 6, ini juga yang bereaksinya 6. Ya, nanti kalau kita kurangi dia dapatnya 0 ya, habis. Nah, itu dia. Jadi ini habis. Ini juga habis, tidak ada yang bersisa. Nah, berarti kalau dia habis yang tinggal itu garamnya ya. Berarti yang tinggal itu nanti garam. Ya, karena ini kan kalau misalnya kita kita lihat yang kita reaksikan ini antara apa? Antara basa lemah dengan asam kuat ya, menghasilkan garam tambah air. Berarti ini yang tinggal garamnya aja. Ya. Kalau ini habis, basa lemah dengan asam kuatnya habis, tinggal garamnya. Kita lihat di sini garamnya berapa. Nah, menentukan garam itu terserah, boleh berdasarkan si HCl, ya. Boleh berdasarkan HCl, boleh juga berdasarkan siapa? Si NH4OH. Ya. Ya, perbandingan koefisien ya, berarti dia sama. 6 juga. Ini dijumlahkan, 0 tambah 6 berarti 6 milimol. Oke. Nah, berarti dengan demikian, di sini yang tinggal itu garamnya. Ya. Jadi yang tinggal itu garam. Nah, ini dia. Ya. Jadi garamnya itu 6 milimol. Nah, berarti nanti rumus yang mau kita pakai di sini hidrolisis garam. Ya, hidrolisis garam. Jadi kesimpulannya di sini kita pakai rumus hidrolisis garam. Ya. Berarti kita pakai hidrolisis garam. Garam yang berasal dari apa tadi? Garam yang berasal dari basa lemah asam kuat ya. Oke, makanya nanti rumus yang kita pakai apa? Asam kuat
ya. Kalau dia asam kuat berarti pakai H positif. H positif sama dengan akar dari H positif sama dengan akar daripada KW kali molaritas garam, ya, molaritas garam. Jangan lupa dikalikan indeks, ya, indeks ion lemah dalam garam per, ya. Kalau yang namanya basa lemah pasti punya KB, kan ini dia rumusnya. Nah, garam itu kalau kita lihat indeksnya itu 1 karena NH4-nya di sini cuma 1, ya. Nah, indeks ion lemah dalam garam, NH4-nya cuma 1, berarti indeksnya 1. Nah, kemudian molaritas garam, yang jadi masalah sekarang molaritas garamnya. Untuk molaritas garamnya ini kita cari dulu. Ini masih dalam milimol, berarti nanti ini mesti dibagi sama dengan volume campuran. Jadi volume campuran ini 40 sama 20 dijumlahkan, ya. Itu dijumlahkan, berarti nanti dapatnya berarti dapatnya itu 60, ya, 60 milimol. Nah, berarti kalau kita bagikan 6 milimol per 60 mililiter, ya. 60 mililiter. Berarti 6 milimol dibagi 60 mililiter itu udah dapat molar, ya. Berarti dapatnya 0,1, ya. Nah, 0,1 molar. Nah, jadi 0,1 molar inilah molaritas garamnya. Ya. Nah, ini molaritas garam, ya. Ini berarti punya si garam tadi. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja ke rumus. KW itu berapa? Nah, KW itu ketentuannya 10 pangkat min 14. 10 pangkat minus 14, molaritas garamnya tadi 0,1, ya. Indeks garamnya 1 per KB. Di soal udah ada, ya. KB-nya itu berapa di soal? 10 pangkat minus 5, ya. KB-nya udah ada 10 pangkat minus 5. 10 pangkat minus 5. Berarti yang di atas berapa itu? 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 1. Ini kalau kita kali dapatnya 10 pangkat min 15, ya. Berarti 10 pangkat min 15, 10 pangkat minus 15 dibagi 10 pangkat minus 5, ya. 10 pangkat minus 15 dibagi 10 pangkat minus 5. Oke, berarti tadi 10 pangkat minus 15, ya, dibagi 10 pangkat minus 5. Berarti dapatnya 10 pangkat minus 10, ya. Akar 10 pangkat minus 10, pangkatnya dibagi 2. Berarti dapatnya 10 pangkat minus 5 molar. Nah, itu apa? Itu konsentrasi H positifnya, ya. Berarti dengan demikian nanti di sini kita bisa hitung pH, pH-nya sama dengan min log konsentrasi H positif, berarti min log 10 pangkat minus 5. Atau sama dengan berapa itu? Sama dengan 5, ya. Itu dia jawabannya. Berarti jawabannya yang B, 11. Ya. Nomor 11 jawabannya B. Oke, nomor 12. Bisa? Nomor 11 ada pertanyaan, nak? Nggak ada? Nggak ada. Apa lanjut? Ya. Soal nomor 12, ya. Nah, soal nomor 12 ini ada sedikit modifikasi. Di sini ada kata-kata diencerkan. Ya, nah ini ada kata-kata diencerkan, ya. Tapi kita lihat dulu, ya, kita lihat dulu di sini apa yang direaksikan. Nah, jadi untuk soal nomor 12 kita cek dulu yang direaksikan itu adalah asam. Asamnya CH3COOH direaksikan dengan basanya NaOH. Asam tambah basa menghasilkan garam tambah air, ya. Jangan lupa CH3COO minus kalau gabung sama Na positif itu menghasilkan CH3COONa, itu garamnya, ya. Ditambahkan dengan ditambah H2. Ya. Berarti kan dari sini kita simpulkan ini asam lemah.
Ini asam lemah, ini basa kuat. Yang ini garam. Ya. Dimana tadi bahwa yang namanya asam lemahnya udah punya harga Ka. Harga Ka-nya itu 10 pangkat minus 5. 10 pangkat minus 5. Oke, datanya apa yang kita peroleh dari atas? Data di atas itu asam asetatnya 25 ml 0,2 molar. NaOH-nya 100 ml 0,05 molar. Oke, tinggal masukkan aja. Ya, berarti 25 ml ya, 25 ml 0,2 molar. Si NaOH-nya 100 ml 0,05 molar ya, 0,05 molar. Oke, ini tinggal kita kalikan. Mililiter kali molar dapatnya milimol ya. 25 kali 2 50, kalau dikali 0,2 berarti 5. 5 milimol, ini juga kita kalikan juga 5 milimol. Oke, sama seperti yang tadi, buat tabel mula-mula, reaksi, sisa. Ya. Kita lihat, ini mula-mulanya tadi, ya, mula-mula yang bereaksi, kemudian sisa. Oke, nah untuk mula-mula ini belum ada ya, garam sama H2O-nya belum ada. Kemudian kita tentukan mana reaksi pembatas. Nah, karena dia sama ya, milimol dibagi koefisiennya sama hasilnya, berarti dua-duanya habis ya, dua-duanya habis. Artinya apa? Artinya dua-duanya reaksi pembatas. Nah, berarti yang ini yang bereaksi 5, ini juga 5 ya. Nah, nanti ini perbandingan koefisien, garamnya juga 5 ya. Koefisiennya sama ya, 1 semua. Oke, tinggal dikurang ya. Kita kurang, ini 0, dikurang ini habis. Nah, ini dijumlah 5 milimol. Nah, jadi sama seperti yang tadi, berarti di sini yang tinggal hanya garamnya saja. Ya, yang tinggal hanya garamnya saja. Nah, lalu rumus yang kita pakai berarti di sini adalah hidrolisis garam. Ya, berarti ini rumus yang kita pakai adalah hidrolisis garam. Hidrolisis garam yang berasal dari apa di sini? Garam yang berasal dari basa kuat ya, garam yang berasal dari basa kuat asam lemah. Oke, nah ingat rumusnya tadi. Ya, rumus untuk basa kuat asam lemah, garam yang berasal dari basa kuat asam lemah, yang kuat basanya berarti pakai rumus OH-. OH- sama dengan akar KW kali molaritas garam ya, kali indeks ya, indeks ion lemah dalam garam, baru per asam lemah punya Ka. Oke, jadi sama seperti yang tadi masalahnya bahwa kita belum dapat molaritasnya. Ya, molaritas garam kita belum dapat. Makanya kita carilah molaritas garam. Nah, di sini kalau kita perhatikan di soal tadi, nah, kalau kita lihat di sini bahwa volumenya itu, ini harusnya dibagi sama volume supaya dapat molaritas. Ya, jadi kita bagi sama volumenya. Jadi kita bagilah sama volume, dibagi sama volume. Nah, ini volumenya itu kan 25 tambah 100 ya. Berarti 125. 125 ml. Cuman karena di soal dibilang di sini tadi ada dibilang dia diencerkan hingga air ya, diencerkan dengan air sampai volumenya 500. Berarti volumenya sekarang jangan pakai yang 125. Nah, ini kita ganti aja dengan volumenya langsung 500. Itulah volume setelah diencerkan. Ya. Nah, berarti ini pakai 500. Nah, jadi dengan demikian dari sini kita udah dapat molaritasnya itu adalah 0,01 molar. Ya, jadi inilah molaritas siapa? Ini molaritas si garamnya. Oke, dan kemudian nanti jangan lupa indeks garamnya, indeks ion lemah dalam garam, CH3COO-nya cuma 1 di sini, di dalam garamnya. Nah, berarti ini indeksnya 1, X-nya 1. Oke, sekarang tinggal kita hitung. Ya, kita hitung, masukkan harga KW-nya. OH- sama dengan akar daripada KW-nya berapa itu? 10 pangkat min 14. Molaritas garamnya tadi setelah diencerkan jadi ini dia. 0,01 atau 10 pangkat minus 2. Indeks garamnya 1 per Ka-nya. Ya, Ka-nya di soal tadi berapa itu? Ka-nya itu 10 pangkat minus 5. Ya, 10 pangkat minus 5.
Oke, berarti per 10 pangkat minus 5. Oke, kita hitung. Yang di atas 10 pangkat min 14 kali 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 16. 10 pangkat min 16 dibagi 10 pangkat minus 5. Berarti ini dapatnya akar 10 pangkat min 11. Akar 10 pangkat min 11, ya. Pangkatnya dibagi 2. Berarti dapatnya 10 pangkat minus 5,5, ya, molar. Nah, ini masih apa? Ini masih OH minus, ya. Konsentrasi OH minus. Berarti kita ke POH dulu. Berarti POH-nya sama dengan berapa? Pangkatnya aja langsung 5,5 atau buat jalannya. Min log, ya, min log 10 pangkat minus 5,5. Ya, berarti dapatnya 5,5. Itu masih POH. Yang ditanya itu adalah pH, ya. Berarti pH-nya sama dengan 14 kurang POH. Berarti 14 kurang 5,5. Berarti 8,5, ya. 8,5. Nah, itu jawabannya. pH-nya 8,5. Coba kita lihat di jawaban. 8,5. Berarti jawabannya yang B. Ya, oke. Bisa sampai sini? Bisa dimengerti, nah? Oke, sip. Kita lanjut nomor 13. Nomor 13. Nah, soal nomor 13 ini sama seperti yang tadi, buat dulu reaksi. Nah, kita reaksikan antara asamnya, asam sianida, ACN direaksikan sama NH4OH. Hasilnya apa? Nah, hasilnya itu tadi seperti yang tadi, NH4 positif sama CN minus nanti gabung. Itu membentuk garam, ya. Garamnya NH4CN. Tambah, berarti nanti yang satu lagi apa? H positif sama OH minus itu membentuk H2O. Oke, masukkan data-data yang ada. Nah, sepertinya ini data-datanya udah ada langsung, si HCN-nya 1 mol, NH4OH-nya juga 1 mol. Ya, buatlah tabel mula-mula reaksi sisa. Oke, mula-mula ini belum ada, ya, garam sama airnya. Nah, oke, kemudian berarti ini dua-duanya habis, ya, karena ini sama, ya. Mol dibagi sama koefisiennya sama hasil baginya. Berarti dua-duanya reaksi pembatas. Nah, berarti ini juga 1, ya. Ini juga 1, berarti di sini juga 1, perbandingan koefisiennya. Nah, ini kita kurang nanti, ini habis, kita kurang ini habis. Ini dijumlah 1 mol. Oke, jadi sama seperti yang tadi, asam sama basanya nggak ada lagi, berarti tinggal garam. Ya, tinggal garam. Nah, garamnya ini apa? Ini adalah garam yang berasal dari asam lemah. HCN itu kan asam lemah, karena dia punya Ka, sorry. Nah, ini dia asam lemah dan basa lemah, ya. Berarti ini garamnya yang berasal dari asam lemah dengan basa lemah, ya. Karena kita lihat di sini, yang si asam lemah ada harga Ka-nya 10 pangkat min 10, yang basa lemah juga ada harga Kb-nya, ya, 10 pangkat minus 5. Oke. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yang kita perlu selesaikan bahwa untuk hidrolisis garam ini, ya, ini adalah hidrolisis garam, ya, hidrolisis garam yang berasal dari apa tadi? Yang berasal dari basa lemah, asam lemah. Nah, rumus apa yang mau kita pakai di sini? Rumus yang kita pakai di sini nanti adalah konsentrasi H positif sama dengan akar daripada Kw kali Ka, ya, Ka-nya atas, Kb-nya bawah. Jadi nggak perlu pakai harga molaritas, ya. Molaritasnya nggak perlu. Berarti ini nggak perlu nih, 1 milimol ini nggak penting, ya. Nah, jadi kita yang penting itu harga Ka sama harga Kb-nya, ya, Ka sama Kb-nya. Tinggal kita masukkan. Kw itu ketentuannya 10 pangkat min 14, kemudian Ka itu konstanta asam tadi di atas sepertinya berapa tadi? Ka-nya 10 pangkat min 10. Ka-nya 10 pangkat min 10. Kemudian Kb-nya 10 pangkat minus 5. Ya.
Oke. 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 10, 10 pangkat min 28. 10 pangkat min 28 dibagi 10 pangkat minus 5. Berarti ini dapatnya akar. Ya. Sorry, 10 pangkat min 24 tadi ya, yang di pengalian di atas. 10 pangkat min 24 dibagi 10 pangkat minus 5. Berarti 10 pangkat minus 19. Akar 10 pangkat min 19. Berarti itu sama aja dengan 10 pangkat minus berapa itu? 8,5. Ya. Nah, berarti apa? Berarti di sini kita udah dapat. Ini kan tadi konsentrasi H positifnya. Sorry. 10 pangkat minus 9,5 ya. 9,5. Nah, berarti dari sini kita udah dapat. pH-nya berarti 9,5 atau min log ya. Min log 10 pangkat 9,5 minus 9,5 berarti pH-nya sama dengan 9,5 ya. Itu jawabannya. Oke, jadi rumusnya yang ini tadi ya. Berarti di sini tidak diperlukan harga molaritas garam ya. Tidak diperlukan harga molaritas garamnya. Ya, itu soal untuk yang nomor 13 ya, soal nomor 13. Berarti jawabnya 9,5 ya, 9,5 berarti itu jawabannya yang E. Oke, silahkan ya, kalau ada yang kurang jelas langsung tanya ya. Bapak lanjut, nomor 14. Nah, nomor 14. Apa ini konsepnya? Manakah campuran berikut yang menghasilkan garam yang terhidrolisis sebahagian ya, yang bersifat basa? Jadi kalau kita bilang hidrolisis garam, singkat Hg aja, hidrolisis garam parsial ya, parsial atau sebahagian. Nah, berarti hidrolisis garam parsial atau sebahagian itu kalau dibilang di sini dia yang bersifat basa, ya, berarti yang kuat mesti basanya. Berarti ini garamnya berasal dari basa kuat, asam lemah. Asamnya mesti lemah. Ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau di sini kita mau menentukannya dari pH campuran asam basa, berarti nanti kita reaksikan, ya. Kita reaksikan antara basa kuat dengan asam lemah. Itu menghasilkan garam, ya. Tambah air. Dengan syarat apa? Dengan syarat bahwa basa kuat dan asam lemahnya ini dua-duanya habis. Ya. Artinya tidak ada yang bersisa ya, tidak ada yang bersisa. Jadi nanti kita carilah mana di sini yang reaksi asam basa itu yang basa kuat dan asam lemahnya itu tidak ada yang bersisa, dua-duanya habis ya. Nah, ini nanti jelas itu yang ada basa kuat asam lemah ya, kita lihat dari campuran ini. Basa kuat asam lemah itu misalnya pada pilihan yang D. Nah, pada pilihan yang D ini. CH3COH dengan NaOH ya. Jadi pada pilihan yang D itu direaksikan CH3COOH dengan NaOH. Ya, nah ini kan jelas bahwa ini asam lemah, NaOH itu basa kuat. Nah, ini hasilnya garamnya itu adalah apa? CH3COONA tambah H2O. Nah, tinggal kita lihat aja komposisi zat yang direaksikan itu berapa dia. 25 ml 0,1 molar. NaOH-nya juga sama ya. Nah, ini kan sama-sama 25 ml 0,1 molar. Ini juga ya, 25 ml 0,1 molar. Karena kalau kita kalikan ini nanti, ini sama-sama hasilnya 2,5 ya. 2,5 milimol, ini juga 2,5 milimol. Nah, jadi nanti udah pasti kalau dua-duanya sebagai reaksi pembatas, ini dua-duanya habis ini berarti. Ya, ini dua-duanya habis ya. 2,5 sama 2,5 ini habis karena sama dia hasil baginya. Nah, makanya seperti yang tadi kalau kita buat tabel mula-mula reaksi sisa. Nah, ini tadi belum ada ya.
Maka nanti yang bereaksi ini 2,5, ini juga 2,5, garam yang terbentuk 2,5 ya. Kita kurangkan ini habis, ini juga habis. Jadi yang tinggal apa? Yang tinggal itu garamnya ya. Yang tinggal itu garamnya. Itu dia. Ya, makanya tadi kita bilang syarat terjadinya hidrolisis garam bahwa campuran asam sama basanya dua-duanya itu harus habis, tidak ada yang bersisa. Ya, berarti di sini yang tinggal apa? Yang tinggal itu cuma garamnya. Ya. Nah, inilah garam yang mana tadi? Inilah garam yang berasal dari basa kuat asam lemah. Ya. Basa kuat asam lemah. Oke. Nah, jadi soal nomor apa tadi? Soal nomor 14. Nah, itu berarti jawabannya yang D. Ya. 14 itu jawabannya yang D. Itu dia. Oke. Nah, soal terakhir, nomor 15. Ya. Soal nomor 15. Nah, untuk soal nomor 15 ini, untuk menaikkan pH dari 100 ml larutan NH4Br, berarti kita pertama fokus dulu ke garam NH4Br. Jadi di sini garam NH4Br. Nah, garam NH4Br ini di sini dikasih tahu bahwa garam ini volumenya 100 ml, molaritasnya 0,1 molar. Nah, kalau kita tinjau garamnya ini, NH4 itu berasal dari basa lemah, Br itu berasal dari asam kuat. Nah, makanya di soal itu dikasih tahu bahwa harga apa? Harga KB-nya nih, ya. Harga KB NH4OH itu 10 pangkat minus 5. Jadi tahap pertama kita selesaikan dulu pakai rumus hidrolisis garam. Ya. Nah, jadi kita pakai rumus hidrolisis garam. Nah, ini berarti hidrolisis garam yang bagaimana? Hidrolisis garam yang berasal dari basa lemah asam kuat. Ya. Nah, pakai rumus apa tadi? H positif sama dengan akar daripada KW dikali M garam. Kali indeks garam. Ya. Indeks ion lemah dalam garam. Ini sepertinya indeksnya 1. Ya. Indeksnya 1 karena kita lihat NH4-nya cuma 1 ini. Ya. Nah, ini berarti X-nya 1. Indeks ion lemah dalam garam. Lalu per apa tadi? Per KB. Ya, kita masukkan harganya. Berarti KW-nya ya. Nah, KW-nya itu nanti 10 pangkat minus 14, kemudian molaritas garamnya tadi di soal udah ada 0,1 molar, indeksnya 1, per KB-nya itu 10 pangkat minus 5. Hasil kali yang di atas 10 pangkat min 14 kali 0,1, 10 pangkat min 15 ya. 10 pangkat minus 15 dibagi 10 pangkat minus 5 berarti akar 10 pangkat minus 10. Berarti dapatlah H positifnya berapa? H positifnya 10 pangkat minus 5. Berarti pH-nya berapa? pH-nya sama dengan 5. Ya. Oke, nah ini belum selesai. Kenapa? Karena dibilang tadi di soal, supaya dia pH-nya menjadi 2 kali. Nah, jadi sekarang NH4Br tadi ya. Garam NH4Br tadi ditambah dengan NH4OH. Jadi sekarang dia udah jadi campurannya seperti ini. Ya. Nah, ini basa lemah, ini garam. Nanti kita akan belajar lebih lanjut, campuran antara basa lemah dengan garam itu kita sebut dengan namanya larutan penyangga ya. Atau larutan buffer. Itu pelajaran ke depannya nanti. Nah, jadi dia membentuk larutan buffer basah. Ya, larutan buffer basah. Nah, untuk larutan buffer basah ini ada rumus tertentu. Tapi yang jelasnya tadi bahwa pH-nya tadi, pH yang kita dapat di sini itu adalah 2 kali daripada pH mula-mula. Nah, pH mula-mulanya berapa? 5 ya. Berarti dia 2 kali 5. Berarti pH-nya 10. Ya, nah pH-nya 10. Nah, kemudian data yang ada itu tadi kita ambil di sini bahwa basa ya, garamnya tadi 100 ml 0,1 molar ya. Kemudian yang jadi pertanyaan di sini adalah untuk si basanya. Ya. Basanya ini berapa mililiter? Kita misalkan aja X mililiter,
yang molaritasnya 0,5 molar. Ini udah ada di soal tadi, molaritasnya 0,5 molar. Oke, nah jadi ini kalian tinggal kalikan. Ya, kalau kita kalikan ini dikali berarti ini 0,5x milimol. Ini juga nanti dikali 10 milimol. Nah, jadi khusus untuk larutan buffer ini rumusnya khusus, ya. Nah, jadi ini ada rumus tertentu ini, nanti kita pelajari setelah hidrolisis garam. Nah, jadi rumusnya nanti seperti ini, H positif sama dengan, kalau buffer basah dia pakai OH-. OH- sama dengan Kb dikali, ya. Pakai milimol boleh, ya. Milimol basa lemah per milimol garam, ya. Milimol garam kali X, indeks ion lemah dalam garam. Nah, ini yang kita masukkan nanti harganya. Nah, kalau pH-nya 10, berarti ini ke pOH dulu. Berarti pOH-nya 14 kurang 10. Berarti 4. Maka OH-nya berapa? 10 pangkat minus 4 molar. Ya. Nah, ini nanti kita masukkan ke rumus. Di sini 10 pangkat minus 4, Kb-nya tadi udah dari soal 10 pangkat minus 5. Ya. Nah, 10 pangkat minus 5, milimol basa lemahnya yang ini 0,5x, kemudian milimol garamnya itu 10 dikali 1 indeksnya tadi kan. Nah, oke. Nah, jadi kita tinggal menghitung, ya, kita tinggal hitung. Oke. Jadi ini kalau kita selesaikan perhitungannya 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 5 berarti di sini 10, ya. Oke, 10 kita kali silang, ya, kita kali silang. Berarti dapat X-nya sama dengan 100, ya. 100 per 0,5, 100 per 0,5 berarti 100 bagi setengah, berarti 200. Nah, X itu tadi apa? X itu adalah mililiter, ya. Ini tadi, mililiter daripada CN4OH. Berarti dapatnya 200 mililiter. Nah, itu jawabannya. Ya, nah, mungkin di sini nanti yang perlu dibahas ke depannya itu adalah rumus buffer. Ini kalian belum Bapak terangkan rumus buffer. Nah, ya. Jadi di dalam soal ini ada dua penggunaan rumus, ya, rumus hidrolisis garam, ya, yang satu rumus hidrolisis garam, kemudian yang satu lagi apa? Yang satu lagi rumus buffer. Ya. Maka jawabannya tadi di sini 200, yang B. Oke, itu dia penyelesaian untuk soal nomor 11 sampai 15 tentang soal-soal hidrolisis garam. Semoga bermanfaat, ya.